Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Kan ya gimana saya, cuman sikapnya itu udah bagi saya sih udah sikap yang sangat mulia lah. Alhamdulillah kalau tumbuh kembangnya Gala sih bagus, tumbuh kembangnya si Gala bagus. Terus dia sekarang sedang lagi lucu-lucu. Lagi demen ngomong gitu ya Pak? Iya, tapi dia ngomong, kadang-kadang ngomong nggak jelas bagi kita. Cuman dia ngomong aja, iya bercerita aja dia. Jadi itulah. Tapi insya Allah mudah-mudahan dia sehat-sehat saja dan selalu aja. Tapi diajarin puasa juga nggak sih Pak Haji? Enggak, belum. Tapi kalau dijelasin atau Enggak bakal, belum. Oke, Pak Haji, kalau ini kan kembali lagi ya bulan puasa gitu kan, semuanya juga pada sibuk gitu kan, kayak Puji sibuk, ya Fadli juga sibuk, terus juga Pak Haji sama Bu Haji juga pasti sibuk kan gitu. Sangat. Iya. Nah Gala ini kadang-kadang kalau misalkan mungkin kalau lagi pada sepi di rumah suka rewel nggak sih Pak Haji? kesibukan? Iya, karena kesibukan masing-masing. Ya sekarang kalau si Gala sekarang kan seperti hari ini. Hari ini saya sibuk. Dari pagi saya ini baru nyampe di sini. Usaha saya kan tinggal di sini. Tadi kan baru saya nyampe sini. Jadi pagi tadi di WA lah si Puji. Mama sama Papa mau ke sini. Kamu di mana? Nah, Papa mau pergi jam sekian. Mungkin berapa jam kami pergi atau 1,5 jam. Nah, Puji udah ke rumah. Jadi kadang-kadang kayak gitu. Nah, kadang si Padli. Nah, kita pergi nih, kamu di mana? Nah, saya lagi nggak bisa Pak, kemana-mana. Dihubung juga Puji nggak bisa, dihubung juga Peran. Nah, atau gimana? Ya kayak gitulah Bos. Jadi silih berganti agar dia jangan rewel di rumah. Soalnya sekarang dia nempel banget sama omanya. Tapi kalau ada Puji, ada Oma, ada si Padli, ada si Pran, nah itu masih bisa lah, masih nggak rewel dia. Dia ingat mamanya, diambil oleh Pran nggak ada masalah, diambil oleh si Padli nggak ada masalah. Tapi anak-anak sempet nggak sih, maksudnya ada nanti beberapa waktu ini minta buka puasa bareng, terus minta dimasakin sama mama seperti apa gitu, ada request gitu, mau nih kamu? Iya biasanya. Biasanya mamanya pasti masak. Mamanya setiap sore menyiapkan masakan untuk anaknya, semua. Di rumah nggak di rumah berbuka, tetap dalam konteks kita anggap anak itu pulang. Ada makanan khusus nggak sih, maksudnya mau nih bulan puasa ini mama masak, mau kangen mungkin atau seperti apa mungkin dia gitu. Kekhususan kami itu aja sebenarnya. Ya di antaranya kalau rendang ya. Terus ada gulai lah ya. Itu aja. Tapi rendang ini kan ada rendang ayam, ada rendang kambing, kadang dibikin juga itu gulai kambing. Jadi itu aja. Jadi sekitar nggak betul jauh kali. Kadang anak nggak perlu jauh-jauh banget. Kadang malah telur dadar. Jadi banyak yang di sekitar. Pak Haji, balik lagi ke Gala dong, ngomongin soal Gala itu kan Torik udah punya rumah, udah beli rumah, katanya ini buat rumah masa depan sama kita nanti sama Puji, rencananya kan kedepannya kayak gitu. Terus udah dibikinin rumah kamar buat Gala juga, kabar Torik kan bilang gitu tuh. Pak Haji ngeliatnya gimana Pak Haji? Respon dari Pak Haji, karena Torik udah nyiapin buat Gala masa depan tuh positif banget. Ya apanya dari saya maksudnya? Maksudnya tanggapan Pak Haji ada Iya, sampai udah sediain kamar buat segala gitu. Puji gitu. Ya kalau tanggapan saya sih ya saya terima kasih sekali. Terima kasih sekali ada perhatiannya si Torik, bahkan sudah bukannya ke anak saya, ke cucu saya pun ada perhatian. Itu sikap yang bagi saya yang sikapnya sangat baik sekali. Malah sikapnya sangat mulia sekali karena ini anak yatim piatu. Kan? Jadi sehingga ada perhatian seperti itu tuh. Ya sangat mulia sekali sikapnya seperti itu. Ya terus saya mau ngomong apa sekarang, kan Torik Puji sekarang masih belum itu kan. Kan ya gimana saya, cuman sikapnya itu udah bagi saya sih udah sikap yang sangat mulia lah. Pak Haji, cuman kan Torik juga kemarin pas ziarah sempat nemenin, kayaknya nggak kemana-mana sama Puji, berdua terus nih gitu, ya kan? Terus Pak Haji ngeliatnya gimana sih? Dia maksudnya kayak, oh nih orang maksudnya kayak Torik bisa selalu mendampingin, yang ngejagain gitu. Kamu tadi nanya masalah sinyal. Sinyal dari siapa? Sinyal hijau, sinyal dari netizen, sinyal dari Bapak, mungkin dari sikap-sikapnya Torik itu mengarahkan sinyal-sinyal calon imam yang baik. Aduh.
Ya sinyalnya, ya kita lihat aja lah perkembangannya ke depannya. Itu belum bisa saya jawab. Soalnya kenapa? Itu masih di dalam genggaman yang maha kuasa. Ya, kita lihat. Pak Haji, cuman Puji kan juga sibuk nih di bulan puasa ini, pasti syuting. Pak Haji mulai terbiasa nggak sih, kayak mungkin tadinya kan mungkin Puji tahun sebelumnya belum sibuk, jadi kayak rumah sekarang lebih sepi, jadinya sekarang lebih mungkin kalau lagi sepi itu menghibur dirinya dengan apa sih Pak Haji? Iya sih, sebenarnya kalau saya mau jujur, saya sebenarnya banyak sedikitnya karena anak saya masih muda ya. Kesibukan dia selama udah 3 bulan atau berapa bulan. Itu memang kadang-kadang bikin pikiran saya juga sebenarnya. Kenapa? Karena anak saya biasanya kontrolnya bagi saya 24 jam. Sekarang yang kontrol itu adminnya. Saya cuma menanyakan di mana di sini. Apa kegiatannya, biasanya kan saya yang membuat kegiatan dia. Sekarang adminnya yang bikin kegiatan dia. Jadi memang saya belajar baru untuk menerima kenyataan ini. Belajar saya. Ya tapi sejauh ini setelah dengan obrolan dengan adminnya namanya itu ya, sepertinya ya baik lah, bagus dan wajar. Pantas lah. Kalau buat rumah Gala sendiri Pak Haji yang baru, karena kamarnya juga udah jadi ya? Udah Ya, perkembangannya udah berapa persen sih? Sebenarnya rumah Gala sih sudah selesai. Cuman kan kita yang pertama itu kita tunggu dulu keputusan pengadilan. Jadi saya memperbaiki dan memang ada juga pekerjaan saya di situ. Hari ini nih saya masang AC ini. Masang AC ini tadi tukang dan telepon masang AC. Nah, kemarin saya ke situ memperbaiki mesin. Ada aja kerjaan mesin jet pump. Mesin pump saya perbaiki. Terus banyak ya mau dibersihkan, mau dipel dan AC itu 5 mau dipasang AC. Artinya untuk bisa menempati itu menunggu keputusan pengadilan. Ya, pertama, dan kedua saya akan menunggu waktu juga. Waktu artinya kan perlu waktu untuk memproses. Sedikit-sedikit masih ada yang perlu saya sebenahi ya, yang belum selesai banget. Istilahnya mungkin ini perlu dibersihkan, ini perlu dikorek. Kan bekas-bekas orang ngerjakan kemarin kan banyak yang harus juga ya. Berarti progres sekitar udah 98%, mungkin 97% ya? Udah 99%. 99%, hanya kurang 1% aja. Ya. Oke. Apa menurut Pak Haji untuk soal Sandi Purnamasari yang katanya merapat ke keluarganya Faisal demi menghindari netizen, tanggapannya Pak Haji gimana itu? Kedekatan. Juragan 99. Tanggap maksudnya? Jadi kan dia katanya sekarang merapat ke Pak Haji, maksudnya lebih dekat lagi sama Pak Haji, mungkin netizen mikirnya kayak buat menghindari para netizen, diburu netizen. Kalau Juragan 99, kalau Mas Andi itu setahu saya ya, semenjak dari awal saya kenal, itu orangnya luar biasa baiknya. Dia tulus, dia ikhlas. Dari awal saya kenal sampai kemarin saya acara pembukaan kios dia sama dia. Itu orangnya tulus. Dia datang tanpa ada acara pun dia datang. Jadi hanya kadang-kadang hanya melihat kondisi segala. Jadi menurut saya para netizen kalau ada berita tentang dia, pelajarilah dulu. Pelajari dan tengoklah dulu. Kenapa? Sejauh saya bergaul, memang saya tidak tahu jauh ke belakang, tapi sejauh yang saya tahu orangnya baik. Sejak kapan sih Pak Haji ketemu sama? Saya ketemu udah 4 bulan lebih ya kejadian. Ya. Dan saya pernah mendengar dari almarhum anak saya, dia sering menceritakan Juragan 99 ini sama saya, sama saya. Bahkan dulu pernah almarhum anak saya Febri bawa mobilnya Tesla namanya itu. Di mana dibawa ya, itu dulu kena ya kalau nggak salah saya kena serempet mobilnya itu masih ingat saya. Jadi dia nggak pernah merasa nggak pernah merasa merasa kecil hati sama Feby, nggak pernah. Malahan gara-gara itu semakin baik hubungannya. Berarti mau terjalin kedekatan
Iya, yang jadi sejak almarhum Febri pernah sering bercerita masalah juragan, kelebihannya apa segala macam. Dia di umur muda kan gitu. Jadi usaha-usahanya banyak dia Febri cerita dulu. Sehingga Febri sering berulang ke tempat dia. Pernah dia bawa mobilnya dulu, kena mobil baru katanya, kena oleh almarhum Febri. Saya berkesan banget itu karena Febri, saya sangat malu Pak katanya. Kenapa? Waktu itu saya antarin ke bengkel, kata orang bengkel itu rupanya orang bengkel ini tahu dengan orang punya mobilnya. Orang bengkel nggak mau memperbaiki karena nggak bisa dicat-cat pinggir jalan kan itu istilahnya. Jadi si Febri ini kan maunya nggak tahu lah waktu itu mungkin dia apes lah ya. Akhirnya mobil itu dia ngaku sama Allah itu katanya bosnya, bisa dipikirin lah itu. Jadi dari situlah, nah setelah itu suatu kejadian dia datang sama istrinya dan dia datang sering dia datang. Jadi menurut saya kalau netizen umpamanya atau masyarakat menilai kalau belum ada kepastiannya kebenarannya tengoklah dulu. Ya. Soalnya memang ya saya sendiri memang baru sejauh apa yang saya ketahui kan gitu. Cukup. Terima kasih banyak Pak Oke, Haji. terima kasih, Pak Iya, Haji. terima Terima kasih Pak Haji Faisal. Ya. Aman. Dia nih Pak Haji yang mulai puji tadi dia nih. Dia yang puji. Iya. Nah, Mas Dodi siapa yang barusan? Minta maaf lo. Tadi nyampe nyerempet tadi. Ini udah mulai Aman Pak. ada delik hukumnya nggak saya jawab tadi nggak? Haji aman. Yang saya tanya jawab tadi nggak ada kan? Nggak ada. Aman itu. Udah